Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang Maha Hayyu lagi Maha Qayyum, yang tidak pernah terkena kantuk apalagi tidur. Sungguh, tidaklah berat baginya mengurusi alam semesta beserta isinya. Padanya segala makhluk bergantung. Sholawat dan salam sebanyak hitungan nafas dari segala makhluk yang telah dan belum diciptakan. Semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Dengan wasilah beliau semoga Allah selalu memberikan kita kemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai viewers, subscribers, komentator dan share band Madian Channel. Ayo kita lanjutkan video bahasan kita. Abu Hurairah telah menghafalkan demi umat Islam lebih dari 1.600 hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahli sejarah. Tidak diragukan bahwa Anda sudah mengetahui bintang kejora dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Adakah orang dalam umat Islam yang belum mengenal Abu Hurairah? Orang-orang pada masa jahiliyah memanggilnya dengan Abdu Syamsin, hamba matahari. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dirinya dengan Islam dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Nama saya adalah Abdu Syamsin." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan. Namamu sekarang adalah Abdurrahman." Ia membalas, "Baik. Namaku mulai sekarang adalah Abdurrahman. Demi ibu dan ayahku, ya Rasulullah." Sedangkan ia dijuluki dengan nama Abu Hurairah, Bapak Kucing, karena saat ia masih kecil ia memiliki seekor kucing kecil yang selalu bermain dengannya. Oleh karenanya, para temannya memanggil dia dengan Abu Hurairah. Nama tersebut semakin terkenal sehingga nama aslinya kalah tenar oleh julukannya ini. Begitu ia sudah sering akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memanggilnya dengan Abu Hir agar lebih akrab dan terkesan sayang. Dan Abu Hurairah sendiri lebih suka dengan panggilan Abu Hir daripada Abu Hurairah. Dan ia pernah berkata, "Kekasihku Rasulullah, memanggil diriku dengan nama tersebut. Sebab Hir adalah kucing jantan sedangkan Hurairah adalah betina. Jantan lebih baik daripada betina." Abu Hurairah masuk Islam lewat Al-Tufail bin Amr al-Dausi. Ia menetap di Daus hingga tahun ke-6 Hijriah saat ia bersama utusan kaumnya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pemuda yang berasal dari Daus ini mendedikasikan waktunya untuk berkhidmat dan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemuda tadi lebih memilih untuk tinggal di masjid, menjadikan Nabi sebagai pengajar dan imam dirinya. Sebab ia sendiri dalam hidupnya tidak beristri dan yang terus berusaha untuk mengajaknya kembali kepada kemusyrikan. Abu Hurairah tidak pernah jemu untuk mengajak ibunya untuk masuk ke dalam Islam, karena ia merasa kasihan dan ingin berbakti kepadanya. Akan tetapi ibunya selalu menolak dan membantah ajakannya. Abu Hurairah pun meninggalkan ibunya. Dan ia merasa bersedih karena sikap ibunya sehingga kesedihan tersebut menguasai relung hatinya. Pada suatu hari Abu Hurairah mengajak ibunya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ibunya mengucapkan ungkapan yang buruk tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga membuat Abu Hurairah bersedih. Maka Abu Hurairah pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Hurairah?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah merasa bosan untuk mengajak ibuku masuk ke dalam Islam. Akan tetapi ia terus menolak ajakanku. Hari ini aku mengajaknya lagi, namun ia mengucapkan hal buruk tentang dirimu. Berdoalah kepada Allah agar ia mau mencondongkan hati ibu Abu Hurairah ke arah Islam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung berdoa untuk ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah berujar, "Aku pun segera kembali ke rumah. Ternyata pintu rumah telah terbuka. Aku mendengar ada suara air dari dalam dan aku berniat masuk ke dalam. Namun ibuku langsung berkata, 'Diam di tempatmu, ya Abu Hurairah.' Kemudian ia mengenakan bajunya dan berkata, 'Masuklah.' Begitu aku masuk, ibuku langsung berkata, 'Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.'
Aku kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menangis saking gembiranya persis seperti aku menangis karena aku merasa sedih sebelumnya. Aku berkata kepada beliau, berita gembira, ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu dan memberikan petunjuk kepada Ummi Abu Hurairah agar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang mengalir ke seluruh daging dan darahnya. Ia tidak pernah jemu memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dan ceria daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seolah matahari beredar di wajah beliau. Dia selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan anugerah kepadanya untuk mendampingi dan mengikuti ajaran agamanya. Ia berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Abu Hurairah sehingga masuk Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Abu Hurairah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada Abu Hurairah untuk menjadi sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Abu Hurairah amat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia juga amat mencintai ilmu dan menjadikan ilmu tersebut sebagai kebiasaan serta cita-citanya. Zaid bin Sabit mengisahkan, saat aku, Abu Hurairah dan seorang sahabatku lainnya sedang berada di masjid untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah kami dan duduk di hadapan kami. Lalu kami pun diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah lagi apa yang sedang kalian lakukan. Saya dan sahabatku berdoa kepada Allah sebelum Abu Hurairah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa kami. Kemudian Abu Hurairah berdoa, ya Allah, aku meminta kepada MU seperti apa yang dipinta oleh kedua sahabatku. Aku minta kepada MU ilmu yang tidak pernah terlupa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, amin. Lalu kami meminta kepada Allah ilmu yang tidak bakal terlupa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian sudah didahului oleh pemuda Al-Dausi ini. Sebagaimana Abu Hurairah mencintai ilmu untuk dirinya, ia pun menyukai apabila ilmu tersebut dapat bermanfaat buat orang lain. Salah satunya adalah saat ia suatu hari sedang melewati pasar Madinah. Dia merasa aneh dengan manusia yang sibuk oleh urusan dunia, dan tenggelam dalam urusan mereka dan berkata, alangkah lemahnya kalian, wahai penduduk Madinah. Mereka menjawab, apa yang membuat kamu mengira bahwa kami adalah lemah, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, harta warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagikan sedangkan kalian masih saja berada di sini. Apakah kalian tidak mau pergi ke sana dan mengambil jatah kalian? Mereka bertanya, di mana beliau sekarang, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, beliau berada di masjid. Maka mereka pun segera berlari terburu-buru. Sementara Abu Hurairah menunggu mereka sehingga mereka kembali. Begitu mereka melihat Abu Hurairah mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami sudah datang dan masuk ke dalam masjid, akan tetapi kami tidak mendapati apapun dibagikan di sana. Abu Hurairah bertanya kepada mereka, apakah kalian tidak mendapati seorang pun berada di masjid? Mereka menjawab, tentu kami melihat ada orang yang sedang sholat. Beberapa orang sedang membaca Al-Quran dan beberapa orang sedang mempelajari halal dan haram, ilmu fikih. Abu Hurairah langsung berkata, celaka kalian, itulah harta warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya terhadap ilmu dan majelis ilmu Rasulullah, Abu Hurairah pernah merasa amat lapar dan hidup menderita untuk mendapatkannya. Ia menceritakan tentang dirinya sendiri. Jika aku sudah merasa amat lapar, aku akan bertanya kepada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah ayat Al-Quran padahal aku sendiri telah mengetahuinya agar ia mengajakku ke rumahnya dan memberi makan kepadaku. Aku pernah merasa amat lapar sehingga aku mengganjal perutku dengan batu. Aku lalu duduk di jalan yang biasa dilalui oleh para sahabat. Lalu Abu Bakar mendapatiku dan aku bertanya kepadanya tentang sebuah ayat dalam Kitabullah. Aku tidak bertanya sesuatu kepadanya, kecuali agar ia mengundangku untuk datang ke rumahnya. Namun ia tidak mengundangku. Dan aku tanyakan kepadanya tentang sebuah ayat, dan ia juga tidak mengundangku ke rumahnya. Sehingga lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia mengetahui bahwa aku lapar. Beliau bersabda, apakah engkau Abu Hurairah? Aku menjawab, benar, ya Rasulullah.
Lalu aku mengikuti beliau dan aku masuk rumah beliau dan ia mendapati sebuah gelas berisikan susu. Beliau bertanya kepada keluarganya, "Dari mana kalian dapatkan susu ini?" Keluarganya menjawab, "Fulan mengirimkannya untukmu." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Ya Abu Hurairah, pergilah engkau ke ahli sufah dan undanglah mereka semua." Aku merasa kesal karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk mengundang mereka semua. Aku berujar dalam hati, apa yang diberikan oleh susu tersebut kepada ahli sufah? Dan aku amat berharap aku mendapat seteguk air susu terlebih dahulu untuk menguatkan tubuhku. Lalu kemudian aku berangkat untuk mengundang mereka. Aku lalu mendatangi ahli sufah lalu mengundang mereka. Dan mereka pun datang semuanya. Begitu mereka sudah duduk di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ambillah ini, ya Abu Hurairah dan bagikanlah kepada mereka." Maka aku memberikan bejana tersebut kepada salah seorang dari mereka sehingga ia merasa puas dan semua orang sudah mendapatkan bagiannya. Kemudian aku memberikan gelas susu tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arahku sambil tersenyum dan berkata, "Yang tersisa hanya engkau dan aku saja." Aku menjawab, "Benar, ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Minumlah," dan aku pun meminumnya. Kemudian ia bersabda, "Minumlah," dan aku meminumnya lagi. Ia terus mengatakan, "Minumlah," dan aku pun selalu meminumnya. Sehingga aku berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sudah tidak ada tempat dalam tubuhku untuk menampungnya lagi." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil gelas tadi kemudian beliau meminum susu yang tersisa. Sehingga kaum muslimin mendapatkan kebaikan yang amat banyak. Mereka mendapatkan harta ghanimah yang melimpah dari penaklukan yang mereka lakukan. Sehingga Abu Hurairah pun memiliki harta, tempat tinggal perabotan, istri seanak. Akan tetapi itu semua tidak merubah apapun terhadap dirinya yang mulia. Ia tidak pernah lupa akan hari-hari susahnya dahulu. Ia seringkali berkata, "Aku tumbuh sebagai seorang anak yatim. Aku berhijrah sebagai orang miskin. Aku pernah menjadi pegawai Busrah binti Ghazwan untuk sekedar memberiku makan. Aku melayani kaum jika mereka singgah. Dan aku menarikan unta mereka bila mereka hendak berangkat. Dan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menikahkan aku dengan Busrah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama sebagai pegangan dan menjadikan Abu Hurairah sebagai seorang imam." Abu Hurairah pernah menjadi wali, gubernur, Madinah pada pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan lebih dari sekali. Jabatan tersebut sedikit pun tidak merubah watak dan sikapnya. Ia pernah melintasi sebuah jalan di Madinah, pada saat itu ia menjadi wali di sana. Ia membawa kayu bakar di atas punggung untuk dibawa kepada keluarganya. Kemudian ia berpapasan dengan T.S. Salabah bin Malik. Kemudian Abu Hurairah berkata kepada T.S. Salabah, "Tolong berikan jalan untuk Amir, pemimpin, ya Ibnu Malik." T.S. Salabah membalas, "Semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau belum merasa cukup sehingga masih mengerjakan hal ini?" Abu Hurairah membalas, "Berikan jalan untuk Amir dan kayu bakar yang ada di punggungnya." Selain terkenal sebagai orang yang luas ilmunya dan berbudi luhur, ia juga dikenal sebagai orang yang bertakwa dan wara. Ia selalu berpuasa di siang hari, dan pada seperti malam pertama ia sudah bangun untuk ibadah. Kemudian pada paruh kedua malam, ia membangunkan istrinya sehingga istrinya beribadah pada sepertiga kedua dari malam. Kemudian istrinya pada separuh malam terakhir membangunkan putrinya untuk beribadah. Tidak pernah berhenti sepanjang malam di rumah Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah memiliki seorang budak wanita berasal dari Zinji yang pernah berlaku kasar kepada Abu Hurairah. Seluruh keluarga pun menjadi kesal. Abu Hurairah lalu mengambil cambuk untuk dipukulkan ke arah budak wanita tadi. Namun Abu Hurairah berhenti dan berkata, "Kalau saja tidak ada kisyas di hari kiamat, aku pasti akan menyakitimu sebagaimana engkau menyakitiku. Akan tetapi aku akan menjualmu kepada siapa saja yang dapat membayar hargamu, dan aku lebih butuh terhadap uang tersebut. Sekarang, pergilah. Engkau aku bebaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Putrinya pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Ayah, anak-anak gadis lain menyindirku dan berkata, 'Mengapa ayahmu tidak menghiasi dirimu dengan zahab, emas?'" Abu Hurairah menjawab,
wahai anakku, katakan kepada mereka, ayahku takut bila aku terkena panasnya lahap, api neraka. Abu Hurairah tidak memberikan perhiasan kepada anaknya bukan karena pelit dan kikir akan harta, sebab dia adalah orang yang amat dermawan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marwan bin Al-Hakam pernah mengirimkan kepadanya 100 dinar emas. Keesokan harinya Marwan mengirimkan seorang utusan yang menyampaikan kepada Abu Hurairah, bahwa pembantuku keliru telah memberikan dinar-dinar tersebut kepadamu. Padahal yang aku tuju adalah orang lain selain kamu. Abu Hurairah merasa kesal dan berkata, aku akan memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada 1 dinar pun yang tersisa padaku. Jika hakku di Baitul Mal telah keluar, maka ambillah saja uang tersebut. Marwan melakukan hal itu hanya untuk menguji Abu Hurairah. Begitu sudah terbukti, maka Marwan yakin bahwa Abu Hurairah adalah orang yang selalu berbakti kepada ibunya. Setiap kali ia hendak pergi meninggalkan rumah, ia akan berdiri di depan pintu kamar ibunya dan berkata, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah atasmu, wahai ibuku. Ibunya akan menjawab, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah juga atasmu, wahai anakku. Abu Hurairah kemudian berkata, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah membesarkan aku di waktu kecil. Ibunya membalas, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku saat aku sudah tua. Kemudian bila ia telah kembali ke rumah, ia akan melakukan hal yang sama terhadap ibunya. Abu Hurairah amat menyerukan kepada manusia untuk senantiasa berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan kerabat, silaturahmi. Suatu hari ia melihat ada 2 orang pria sedang berjalan bersama, di mana salah satunya lebih tua dari lainnya. Abu Hurairah bertanya kepada orang yang lebih muda, siapakah orang ini bagi dirimu? Orang tersebut menjawab, dia adalah ayahku. Abu Hurairah berpesan kepadanya, janganlah engkau memanggil dia dengan namanya. Janganlah berjalan di depannya dan janganlah duduk saat ajal akan datang kepadanya. Ada orang yang bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, aku tidak menangisi dunia yang kalian huni ini. Akan tetapi aku menangis karena jauhnya perjalanan dan sedikit bekal yang aku bawa. Aku kini berdiri di penghujung jalan yang dapat mengantarkan aku ke surga atau ke neraka. Dan aku sendiri tidak tahu hendak kemana aku dibawa. Marwan bin Hakam pernah menjenguknya dan ia mendoakan, semoga Allah menyembuhkanmu, wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, ya Allah, aku menyukai perjumpaan dengan MU, maka jadikanlah perjumpaanku ini indah dan segerakanlah. Belum lagi Marwan meninggalkan tempat itu, namun Abu Hurairah telah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati Abu Hurairah dengan rahmat yang luas. Ia telah mampu menghafal demi umat Islam lebih dari 1609 hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasanya atas Islam dan kaum muslimin.